Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mencoba untuk menggunakan baju APD. Kebetulan ada salah satu pengusaha yang membuat baju APD ini, dan ini adalah sampel, jadi saya pinjam sampelnya. Dan ternyata lumayan juga ya, tidak mudah. Seperti apa rasanya ini pakai baju APD dengan lengkap. Nah, saya mencoba untuk memakai ini untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para perawat, para petugas medis di garda paling depan. Kira-kira seperti apa rasanya, saya akan mencobanya selama 30 menit ke depan mungkin, untuk bisa menyampaikan beberapa pesan penting kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak gereja yang ibadahnya mau nggak mau berubah jadi ibadah online. Ibadah seperti yang biasanya dilakukan itu sudah di shutdown oleh Tuhan, sudah di lockdown oleh Tuhan, sehingga gereja hari-hari ini mau nggak mau mengubah gaya beribadahnya menjadi online. Nah, apa maksud Tuhan? Kira-kira seperti apa yang Tuhan kehendaki? Karena ada banyak pemikiran-pemikiran yang ada di kepala jemaat hari-hari ini tentang konsep ibadah. Jangan-jangan sebenarnya apa yang dihidupi hari ini itu bukan yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Nah, tahukah saudara bahwa segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah habit, akan menjadi sebuah kultur. Dan anehnya, kalau kita melakukan itu secara berulang-ulang, subconscious kita, alam bawah sadar kita, itu merasa bahwa apa yang telah dilakukan berulang-ulang itu seperti itulah yang benar. Padahal mungkin belum tentu itu yang benar. Atau itu hanya sebagian kecil dari kebenaran. Nah, banyak gereja, kita adalah salah satunya, produk dari konsep ibadah yang mungkin selama ini telah kita hidupi dan kita pikir bahwa itu adalah sesuatu yang paling benar. Padahal mungkin belum tentu itu yang paling benar. Ini hanya sebagian kecil dari kebenaran yang kita hidupi. Contohnya, ketika saudara datang ke gereja untuk beribadah, Sunday service, artinya saudara harus datang ke sebuah tempat yang cukup besar, di mana ada alat-alat musik yang lengkap, ada kursi yang keren, ada dekor yang bagus, ada lighting, ada stage, ada a good praise and worship team, ada worship leader yang keren. Dan ketika itu dilakukan berulang-ulang, aneh, itu tuh kayak udah jadi apa ya, udah mendarah daging, sehingga kayaknya kalau kita nggak ibadah model kayak gitu tuh kayaknya ada something yang aneh. Kayaknya mungkin itu kayaknya sesuatu yang nggak benar. Bahkan ketika dilakukan sebuah perubahan dengan gaya atau metode yang baru, kita selalu merasa bahwa gerah, bahwa kok aneh, kenapa begini? Loh, kok kan biasanya begini? Nah, tahukah saudara bahwa agama itu ada dua hal. Yang pertama, ritual. Sekali lagi, ritual. Ada ritual-ritual tertentu. Lalu ada yang namanya rules. Gak boleh ini, gak boleh itu. Itulah agama. Tetapi kekristenan sebenarnya bukanlah sebuah agama. Karena kekristenan itu bicara tentang gaya hidup. Gaya hidup seperti Yesus. Nah, saya takut jangan-jangan selama ini gaya beribadah yang kita lakukan sebenarnya itu bukan yang sebenarnya yang Tuhan mau. Walaupun tidak salah, sekali lagi saya katakan tidak salah. Tetapi jangan-jangan sebenarnya itu bukanlah yang sesungguhnya, atau itu hanya sebagian kecil dari apa yang kita hidupi hari-hari ini yang kita pikir bahwa itu adalah benar. Nah, saya ingat ada satu firman Tuhan yang saya ingin Bapak Ibu Saudara membukanya bersama-sama di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Sekali lagi Ibrani 12 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat saudara.
Firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Catat baik-baik, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan dengan takut. Kata kuncinya adalah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya, apakah ibadah yang kita lakukan hari-hari ini adalah ibadah yang sesuai, ibadah yang menurut cara yang berkenan kepadanya, atau jangan-jangan mungkin itu adalah hanya sebatas tata cara yang dibuat oleh manusia. Di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, situ dikatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jangan-jangan ibadah yang selama ini kita lakukan adalah ibadah yang artinya dibuat atau diatur, dibikin, diperintah oleh manusia. 1 lagu worship, 3 lagu praise, tutup dengan 1 lagu worship, firman Tuhan, pengumuman, persembahan, doa berkat. Beberapa orang mengatakannya datang, dengar, duit, ujungnya dungu. Kenapa? Karena pola itu terus-menerus dilakukan. Bahkan beberapa bapak gereja telah mensurvei bahwa dampak dari ibadah yang selama ini gereja-gereja lakukan itu hanya 10% impactnya dalam kehidupan manusia. Sehingga seringkali ada yang bertanya, kira-kira 5 minggu yang lalu pendetanya khotbah apa? Lupa. Dengar baik-baik. Seperti apa ibadah yang berkenan kepada Allah? Menurut cara yang berkenan kepada Allah. Kira-kira yang seperti apa? Nah, gereja hari-hari ini, saya yakin sekali bahwa Tuhan sedang mencoba untuk meredefinisi tentang ibadah. Meredefinisi tentang apa konsep ibadah. Apa itu Sunday service? Sunday service hanya terpaku pada Sunday. Tapi ibadah yang Tuhan maksud, yang lebih dalam adalah Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan ayat ini baik-baik. Firman Tuhan di Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ada catatan kakinya keren di situ. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, kalau saudara ingin memiliki ibadah yang sejati, so ingin beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Firman Tuhan katakan di Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, hari-hari ini, apakah kita sudah menghidupi ibadah yang sejati? Di bagian terjemahan yang lain, di New English Translation, di situ dikatakan, that is your reasonable service. Itu adalah ibadah yang masuk akal. Sayangnya, apa yang masuk akal menurut Tuhan seringkali gak masuk akal buat kita sebagai manusia. Dan yang masuk akal menurut kita sebagai manusia, ternyata itu gak masuk akal di depan Tuhan.
Karena kita selalu berpikir bahwa ibadah yang keren adalah ibadah pada saat Sunday service. Pada saat kita beribadah pada hari Minggu. Yang hanya 2 jam saja. Dengarkan firman hanya 1 jam. Padahal yang sesungguhnya bukan seperti itu. Kalau kita mau memiliki konsep seperti yang Allah mau. Yang Allah kehendaki. Yang berkenan kepada Allah. Mari kita menghidupi hari ini ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu tidak dibatasi oleh waktu. Kalau hari Minggu, Sunday service itu dibatasi oleh waktu. Tapi apa yang dimaksud oleh Tuhan? Dimanapun saudara berada, kapanpun saudara berada, every minute, every hour, every second in our life. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan kepada istri kita, apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, apa yang kita lakukan kepada pegawai kita, apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang lebih rendah dari kita. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah bentuk penyembahanmu. Mari hari ini kita menghidupi. Saya yakin mengapa Tuhan mengizinkan wabah ini. Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Sehingga kita begitu terbatas sekali. Sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Bahkan pemerintah telah mencanangkan. Bahkan pemerintah telah mewarning kita untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah yang menyangkut banyak orang berkerumun. Sehingga hari-hari ini, mau gak mau, Tuhan sedang membawa kita masuk kepada ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh musik yang keren, tidak dibatasi oleh berapa jam kita beribadah. Tapi every minute, every hour in our life, that is the reasonable worship. Dikatakan di Amplified Bible, dikatakan that is the act. That is the rational act of worship. Itu adalah tindakan penyembahan yang rasional, yang masuk akal. Saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara mulai merenungkan. Begitu banyak ribuan pintu gereja ditutup hari ini sehingga kita tidak bisa beribadah. Tapi ada jutaan pintu rumah yang dibuka. Sehingga imam yang sesungguhnya itu bukan hanya pendeta. Tapi imam yang sesungguhnya adalah kepala keluarga di rumah masing-masing. Membawa istri dan anaknya bertemu dengan Tuhan. Membawa istri dan anaknya untuk bisa menerima pesan Tuhan dari kepala keluarganya sebagai imam. Karena kepala keluarga harus menjadi seorang raja, seorang imam, dan seorang nabi. Nabi menyampaikan apa message dari Tuhan kepada keluarganya. Imam membawa keluarganya kepada Tuhan. Raja mensejahterakan anggota keluarganya. Dan hari-hari ini Tuhan sedang membawa ada shifting. Sehingga ibadah yang sesungguhnya itu bukan hanya di gedung gereja. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah di rumah-rumah. Ibadah yang sesungguhnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kita. Itu adalah bentuk ibadah kita yang sejati. Pertanyaannya hari ini, apakah gereja mengajarkan tentang ibadah yang sejati atau tidak? Mari, saya yakin sekali bahwa Tuhan sedang membawa gerejanya. Tuhan sedang membawa setiap kita untuk kembali kepada ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sejati. Artinya kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang gak sejati. Saudara mau pilih yang mana? Ibadah yang sejati atau ibadah yang tidak sejati? Ini bukan berarti, ya udah kalau begitu kita gak usah datang lagi ke gedung gereja. Oh bukan. Kita perlu datang ke sana. Tetapi kita menambahkan sebuah konsep yang ilahi. Bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya di gedung gereja 2 jam lamanya. Bukan. Tapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebagai seorang pelajar, apakah engkau masih menyontek? Sebagai seorang pengusaha, apakah engkau masih berlaku curang? Apakah engkau mencoba untuk mencurangi? Apakah saudara mencoba untuk menghindari pajak? Sebagai seorang kepala keluarga, apakah saudara menghargai anggota keluarga saudara? Apakah saudara memiliki hubungan di luar dari hubungan saudara dengan istri dan anak-anak saudara? Mari kita berbalik kembali
kepada ibadah yang sejati. Berikutnya, konsep ibadah seperti apa yang Tuhan mau, yang berkenan kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Yang kedua, mari kita buka firman Tuhan di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, sekali lagi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara mau ibadah yang gak sia-sia? Saudara mau beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya? Bukan hanya datang ke gedung gereja, tapi ibadah yang tidak sia-sia adalah menjaga lidah kita, mengekang lidah kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menjaga lidah saudara, menjaga mulut saudara? Apakah kita menjadi pribadi yang hidup berbicara sembarangan, bicara seenaknya, tanpa memikirkan apa yang dirasakan orang, tanpa memikirkan apa dampaknya dalam kehidupan anak-anak kita, apa dampaknya dalam kehidupan generasi kita, apa dampaknya kepada masyarakat Indonesia? Berapa banyak hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak orang, ada begitu banyak pemimpin di negeri kita bicara sembarangan. Hari ini bicara A, tapi jangan salah, jejak media memang kejam. Dia berkata jangan korupsi, katakan tidak pada korupsi, tetapi pada ending hidupnya ketahuan ditangkap oleh KPK, ketahuan korupsi. Lalu dimunculkan di video ketika dia berkata, katakan tidak pada korupsi. Dia berkata sembarangan. Dia berkata untuk tidak korupsi, tapi dirinya korupsi. Bagaimana ini? Kita tidak menjaga lidah kita. Salah satu bentuk dari tidak menjaga lidah adalah salah satunya, tahukah saudara, jempol kita itu adalah perpanjangan dari lidah kita. Karena seringkali ada begitu banyak message-message masuk. Lalu kemudian tanpa difilter, tanpa tahu dari portal mana berita itu, tanpa tahu dari situs mana berita itu, dari apakah pihak yang terkait message itu berasal. Seringkali kita begitu melihat, kita langsung dengan cepat tanpa berpikir memforward, bahkan membroadcast message itu, sehingga akhirnya pemerintah membatasi broadcast message. Tidak bisa ke banyak orang sekaligus, dibatasi. Karena apa? Karena efek dari message yang begitu cepat diviralkan itu menjadi bahaya bagi negeri kita. Mungkin saya sudah menjaga lidah saya, tapi seringkali jempol saudara itu adalah perpanjangan lidah saudara. Sehingga saudara mungkin tidak berkata-kata, tetapi message saudara yang saudara lemparkan kepada begitu banyak orang, itu adalah seperti perpanjangan dari lidah saudara. Menyampaikan berita-berita yang hoax, berita-berita yang belum tentu benar, tapi saudara menyampaikan dengan cepat tanpa saudara berpikir. Itu adalah salah satu dari bagaimana saudara tidak menjaga lidah saudara, sehingga itu merupakan ibadah yang sia-sia. Hari ini Tuhan telah men-shutdown Sunday service. Sunday service diberhentikan, ibadah di gereja diberhentikan untuk kembali ke rumah, untuk kembali kepada kehidupan sehari-hari saudara, untuk saudara menghidupi yang namanya reasonable service, ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, menjaga lidahmu, karena itu adalah ibadah yang tidak sia-sia. Barang siapa yang berkata bahwa dia beribadah kepada Tuhan tapi tidak mengekang lidahnya, maka itu adalah ibadah yang sia-sia. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ini poin terakhir. Sebentar lagi saya selesai. Yakobus 1 ayat yang ke-27 berkata, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita
ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sekali lagi, ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Ini di hadapan Tuhan loh. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat. Di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini bukan anak yatim piatu yang kaya. Ini bukan janda yang kaya, janda seksi, janda yang mungkin udah jadi jet set atau janda yang berkelimpahan, bukan. Tapi ini dikatakan yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini contoh yatim piatu dan janda. Tapi pada umumnya saya mau berkata bahwa di mana gereja? Apakah gereja peduli terhadap kondisi lingkungannya? Apakah gereja peduli kepada bangsanya? Apakah gereja melakukan perhatian-perhatian kepada kaum yang termarginalisasi, yang gak terpikirkan, yang tidak terawat, yang tidak terpelihara? Di mana gereja? Di mana kita? Ibadah yang sejati, ibadah yang tidak sia-sia. Sekarang dikatakan ibadah yang murni dan yang tidak bercacat adalah mengunjungi mereka yang berkekurangan. Mari, hari ini, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, salah satunya adalah memperhatikan mereka yang berkekurangan. Sudahkah kita memperhatikan mereka yang berkekurangan? Mereka yang berkekurangan ada dua. Yang pertama, firman Tuhan katakan di Galatia, selama masih ada waktu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya gak peduli agamanya apa, gak peduli latar belakangnya apa, suku, agama, ras, gak peduli. Kita harus mulai merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga ibadah kita bukan cuma sekedar datang ke gereja, ibadah praise and worship 2 jam dengan firman, pulang, setelah itu selesai. Tapi kita mulai punya konsep baru, bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah salah satunya memperhatikan mereka yang berkekurangan. Mereka semua orang. Tapi firman Tuhan dilanjutkan bahwa terutama kepada kawan-kawan seiman. Jangan lupa, keluarga kita juga perlu diperhatikan. Beberapa dari kita telah melakukan perbuatan yang cukup mulia. Itu dengan cara memesan makanan, memesan barang. Kemudian ketika diantar oleh driver ojol, terus kemudian ternyata apa yang dipesan tidak untuk dirinya, tapi diberikan buat driver ojol. Itu mulia. Beberapa dari kita menggalang dana terus kemudian memberikan APD kepada dinas kesehatan, garda terdepan yang membutuhkan. Itu adalah tindakan yang mulia. Itu ibadah. Tapi jangan lupa, ada keluarga rohani kita juga yang mungkin berkekurangan dan perlu kita bantu. Saya mencoba untuk memesan dari beberapa keluarga rohani yang sedang membutuhkan. Karena mereka terguncang secara ekonomi. Saya memesan dan kemudian ketika mentransfer apa yang saya pesan, saya beri lebih. Dengan memesan aja itu sudah membantu. Memberi lebih itu juga merupakan bantuan yang berikutnya. Jadi mari bersama-sama. Setiap kita bisa melakukan hal ini. Berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Mari hari ini kita punya 3 konsep ibadah yang berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan katakan kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, itu dengan hormat dan takut. Saya ulang, yang pertama saya pastikan bahwa kita beribadah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengar baik-baik, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, mengekang lidah. Itu adalah bukti bahwa ibadah kita ibadah yang tidak sia-sia. Dan yang terakhir, ingat baik-baik.
bahwa mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, artinya memperhatikan kehidupan orang-orang sekitar kita yang berkekurangan, itu adalah bentuk ibadah. Jadi mulai hari ini kita tidak selalu ketika pulang dari ibadah, ketika keluar dari gedung gereja terus kemudian kita berkata, ditanya sama orang, habis dari mana? Kita habis ibadah. No, bukan cuma itu. Itu tidak salah. Tapi mulai hari ini, ketika saudara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah juga yang sejati. Reasonable service. Rational act of worship. Menjaga lidah kita, menjaga jempol kita tidak terlalu cepat mengirimkan berita-berita hoax. Itu adalah bentuk ibadah kita. Dan yang terakhir, memperhatikan mereka yang berkekurangan. Itu adalah ibadah kita yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah. So, mari hari ini kita punya konsep ibadah yang keren. Tuhan sedang men-shifting gerejanya untuk memiliki sebuah konsep ibadah yang keren, yang tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh entertainment gereja. Tidak. Nanti ketika wabah ini selesai dan kemudian kita bisa kembali beribadah, lanjutkan ibadah kita. It's okay. Itu hanya sebagian kecil. Tetapi yang lebih dari itu, kita punya 3 hal ini. Pastikan, ingat baik-baik. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Cara yang berkenan kepadanya sudah saya sampaikan kepada saudara. Salah satunya mengapa saya hari ini pakai APD. Karena saya ingin berusaha untuk merasakan penderitaan para petugas medis yang berada di garda paling depan. Wow, gak mudah loh. Ini panas sekali. Ini saya paling cuma 30 menit, 40 menit. Tapi mereka seharian loh. Ini pasti ini keringetan ini. Terima kasih buat seseorang yang telah meminjamkan kepada saya karena ini adalah sampel. Tapi di sini saya bisa merasakan, oh gila, panas. Panas sekali. Mari, saya tidak panjangkan buat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat wabah yang ada. Yang membuat kita terlockdown. Sehingga gereja tidak bisa berkerumun, tidak bisa beribadah secara yang kita pikir itu adalah the whole of the truth. Padahal itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari truth yang kita hidupi. Makasih. Karena Tuhan sedang men-shifting gerejanya. Men-shifting pribadi kita untuk memiliki ibadah seperti yang Tuhan mau. Saya selesai. Saya mau mengajak setiap kita menghidupi ibadah ini. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Yaitu ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, menjaga lidah kita. Karena itu ibadah yang tidak sia-sia. Yang ketiga, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah adalah memperhatikan mereka yang berkekurangan. Saya selesai. Saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat semua kejadian di dalam hidup kami, di negeri kami, sehingga kami hari ini tidak bisa beribadah berkerumun, tidak bisa beribadah datang ke gedung gereja, karena ada maksud Tuhan supaya gerejamu, supaya anak-anakmu menghidupi ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati, ibadah yang tidak sia-sia, dan ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kami terima kasih, kami mau menghidupi firman ini. Beberapa dari antara kami mungkin telah mendengar firman ini. Tetapi ini meneguhkan pada musim, pada momen-momen kehidupan yang seperti ini. Tetapi beberapa dari antara kami belum mengerti, belum mengetahui, atau bahkan mungkin sudah tahu tapi belum menghidupinya. Hari ini kami mau menghidupinya demi nama Yesus. Kami mau belajar hidup, beribadah dengan cara yang berkenan kepada-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau didapati oleh Tuhan, bukan hanya pendengar saja, tapi jadi pelaku firman dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Wow. Haleluya. Panas.